Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi, kami mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia begitu baik. Dia Allah yang setia bagi kita, sehingga kita ada sampai pada tahun yang baru ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa Elohim Yahweh yang kami sembah dan kami muliakan. Pagi hari ini kami datang kembali dalam hadirat-Mu. Kami bawa seluruh keberadaan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau menyembah-Mu Bapa, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami serahkan ibadah kami. Kami rindu hadirat-Mu melingkupi kami, melingkupi ruangan ini, melingkupi setiap pribadi lepas pribadi yang datang dan haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Telah banyak yang kami lalui Tuhan di tahun 2025. Dan kami percaya di tahun yang baru ini Engkau tetap memegang tangan kami Tuhan. Engkau tetap berjalan bersama kami. Dan pagi ini kami mau bersyukur untuk karya-Mu, perlindungan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Syukur Tuhan kepadamu, karena kasih setia yang Kau beri padaku.
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan kepadamu, karena kasih setia yang Kau beri padaku. Aku ada ini karena kebaikan-Mu, perlindungan Bapa, Ku alami selalu. Namanya yang Kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah gelap, dinginnya gunung pergumulanku. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Engkau lupakan aku, sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Syukur Tuhan kepadamu, karena kasih setia yang Kau beri padaku. Aku ada
pribadi lepas pribadi yang ada pada pagi hari ini. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala kasih setianya, atas segala penyertaannya dalam hidup kita sampai saat ini. Kami bersyukur ya Bapa. Engkau Allah yang setia sampai habis nafas kami. Engkau Allah yang memegang tangan kami. Engkau Allah yang selalu berjalan bersama kami. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Kita mengatakan telah banyak yang Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku. Terima kasih Tuhan. Melewati lembah gelap, tingginya gunung pergumulanku. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumahmu, Kau tetap setia pegang tanganku. Telah banyak yang Engkau perbuat dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tak pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Tak pernah Engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumahmu, Kau tetap setia pegang tanganku. Sampai ku masuk rumahmu, Kau tetap setia pegang tanganku. Sampai ku masuk rumahmu, Kau tetap setia pegang tanganku. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tetap memegang tangan kami Tuhan. Saatnya kami akan bersuka cita karena Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan, bersuka cita di hadirat-Mu. Yang
siap bersuka cita bersama-sama, katakan amin. Haleluya. Mari berikan salam kepada saudara seiman yang ada di sebelah kiri kanan. Kasih ucapan selamat tahun baru. Mari terus kita berjuang bersama-sama di tahun yang 2006 ini. Syukur-syukur padamu Tuhan, karena Engkau baik dan setia bagi kami. Syukur, syukur padamu Tuhan yang kudus, karena Engkau baik dan setia padaku. Hari-hariku berlalu
kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerahmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerahmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena Haleluya. Dia Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. kasih-Mu tak berubah selamanya, selamanya. Cinta-Mu selalu ada, tak pernah tinggalkan, tak pernah berubah. Dia Immanuel, Dia Immanuel, selalu ada, selalu beserta bersama kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita selamanya. Katakan Immanuel. Haleluya. Mari kita katakan kembali pujian ini. Katakan kasih-Mu tak berubah. Kasih-Mu tak berubah selamanya, selamanya. Cinta-Mu selalu ada, tak pernah tinggalkan, tak pernah berubah. Katakan Immanuel. Dia Immanuel, selalu ada, selalu beserta bersama kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita selama. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, selalu ada, selalu beserta bersama kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita selamanya. Haleluya, kita berikan pujian bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk pengumuman hari Minggu ini ada ibadah pagi di tempat ini jam 9 pagi. Itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan lagi hati kita. Haleluya. Sungguh kami merindukan firman-Mu Bapa.
Sungguh kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami, Bapa, yang terus menuntun kami, mengubahkan kami. Haleluya. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu, Bapa. Ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu. Buat kami tinggal terus dalam Engkau, ya Bapa. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu, Bapa. Ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa-Ku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama-Mu. Yang kami perlu hanyalah Engkau. Yang aku perlu hanyalah diri-Mu, satu-satunya. Kami mau selalu tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau selalu tinggal dalam firman-Mu, ya Bapa. Ya Bapa. Sekali lagi kita mengatakan pujian. Buatku tinggal di dalam-Mu, Saya mengajak jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama, Bapa. berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu, Kami mau menikmati cinta-Mu, cinta-Mu, Bapa. Kami mau dekat Engkau lebih erat lagi Tuhan. erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu. Haus hatiku, Saya serahkan waktunya kepada Bapak Gembala. hatiku selalu bersama Yahweh Bapa-Ku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama. Yang aku perlu hanyalah diri-Mu. Yang aku perlu hanyalah diri-Mu, satu-satunya.
tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Sekali lagi kita katakan, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa-Ku. Setiap waktu dimanapun kami berada ya Tuhan, Setiap waktu dimanapun berada, Ku bersama-Mu. Yang aku perlu hanyalah diri-Mu satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Sekali lagi kita katakan, ku tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Amin ya Bapa, kami rindu tinggal tetap di dalam hadirat-Mu. Kapanpun, dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu yang kudus terus melingkupi kami ya Bapa. Terlebih di tahun yang baru ini, kami akan berjalan untuk menjalankan seluruh perjalanan tahun-tahun ke depan dalam hidup kami ini. Biarlah hadirat Allah menjadi kekuatan kami. Hadirat Allah menjadi penuntun kami untuk kami boleh menyelesaikan tahun-tahun hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan anugerah kepada kami. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau ya Bapa. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menuntun langkah perjalanan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat tahun baru. Ya, biarpun agak ngantuk ya. Nampaknya masih ada muka-muka ngantuk, tapi biarlah kita konsentrasi, kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tentu pernah mendengar satu pernyataan yang berkata, bukan awal perjalanan yang menentukan, melainkan akhir perjalanan. Pernyataan ini sering kita juga mengaminkan sebagai orang percaya. Tetapi saudaraku, sesungguhnya pernyataan ini ya kurang tepat. Sebab untuk kita mengalami keberhasilan, maka perjalanan hidup kita tidak hanya diukur dari akhir perjalanan kita. Tentu perjalanan akhir kita menjadi hasil yang akan kita terima. Tetapi perjalanan hidup kita harus kita lakukan, kita jalani dari awal dengan semaksimal mungkin. Ada amin ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ya. Jadi saudaraku, apakah perjalanan akhir kita, hidup kita seseorang ya menjadi hasil yang baik bagi kita? Tentu ini harus dimulai dari awal langkah kita.
Ya, dari awal langkah kita harus memperjuangkan, harus membiasakan satu irama yang tetap, yang bahkan terus bertumbuh. Ya, jadi kita tidak bisa mengharapkan hasil ya tanpa di awal perjalanan waktu hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu maka kita harus membiasakan diri kita. Saya sangat suka ada satu kata mutiara begitu ya, sejak waktu sekolah yang berbunyi demikian, Allah bisa karena biasa ya. Kita bisa itu karena biasa, bukan karena mendadak. Ya, kita kebut semalaman. Enggak, saudaraku. Jadi harus dimulai dari awal. Makanya ya ini sayang sekali tidak banyak anak muda yang hadir. Anak muda, saudara enggak bisa. Ya, nanti jadi rajin, tiba-tiba rajin. Ya. Mungkin pada suatu saat ada sesuatu yang menyadarkan saudara. Tapi saudara mungkin akan kekurangan waktu untuk kebut. Begitu juga waktu mau menghadapi ulangan ataupun ujian, kalau saudara tidak setiap ada jam-jam belajar, saudara belajar sungguh-sungguh, saudara tidak bisa kebut semalaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga dengan perjalanan hidup kita, ya, perjalanan kerohanian kita, perjalanan seluruh kehidupan kita. Harus dimulai dari langkah awal yang terus bertumbuh. Maka di awal tahun ini ya, meskipun kita sudah melewati tahun-tahun panjang dalam hidup kita, ya, di awal tahun ini kita mau membuat satu komitmen yang baru. Membangun satu kesadaran yang baru. Kalau kita mau melihat keberhasilan di akhir hidup kita, mari kita mulai sejak awal. Ada amin Bapak Saudara? Nah Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang memahami ya bahwa akhir perjalanan yang menentukan, maka hal ini mengesankan atau bisa membangun satu pemikiran bahwa hanya pada saat-saat terakhir seseorang itu ya yang akan menentukan nasib kekalnya. Dan tentu hal ini akan menimbulkan kecerobohan. Ya. Yang pertama adalah bahwa seseorang tidak memiliki sikap berjaga-jaga yang benar. Tidak memiliki sikap berjaga-jaga yang benar. Dia hanya concern pada waktu terakhir. Tetapi ketika ada waktu yang panjang di dalam hidupnya, dia tidak concern, saudaraku. Dan ini penyakit banyak manusia, saudaraku. Kalau belum detik-detik terakhir, dia belum fokus, dia belum all out ya. Segenap hati, segenap kekuatan, belum saudaraku, masih santai. Ini penyakit banyak manusia. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, mari kita mau menghayati setiap detik hidup kita itu sama pentingnya. Ada amin Bapak Saudara? Setiap detik, setiap menit, jam, waktu hidup kita itu sama pentingnya. Sama pentingnya saudaraku. Nggak ada detik yang tidak penting dalam hidup kita. Apalagi kalau orang lagi di ruang ICU saudaraku, nafas terakhir. Kita melihat bagaimana tenaga medis berupaya. Ya. Saya kagum melihat ya, ada di media sosial. Ya, di luar negeri sana, ketika ada seorang yang sakit, ya sebelum masuk ruang ICU tenaga medis udah naik ke atas ranjang, lalu sudah mulai usaha untuk menyelamatkan pasien. Pernah ya saudara lihat ya, waduh sambil
ranjang pembaringan orang sakit itu didorong. Wah, dokter sudah berupaya begitu luar biasa. Karena mereka menyadari bahwa waktu itu sangat berharga. Ya. Nah, semoga negara kita juga bisa seperti itu. Kalau ada pasien, wah benar-benar. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa pentingnya waktu hidup kita ini, saudaraku. Ya. Betapa pentingnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kita menganggap bahwa akhir hidup kita menentukan nasib kita, saudaraku, maka yang pertama kita tidak memiliki sikap berjaga-jaga yang benar. Ya. Orang tersebut sering berharap bahwa suatu hari nanti ketika ada di ujung maut, sebelum meninggal ia bisa memperbaiki dirinya. Dia bisa bertobat, ya. Nah, ini biasa diarahkan kepada ada seorang penjahat yang ada di sisi salib Tuhan Yesus yang bertobat di detik-detik terakhir. Ingat Bapak Saudara, orang yang disalib pada zaman itu ada yang penjahat kriminal, ya. Yang kedua itu ada penjahat politik, ya. Ada penjahat kriminal dan ada penjahat politik, saudara. Nah, ini saudara yang terkasih. Jadi kemungkinan besar orang yang bertobat di sisi Tuhan Yesus itu adalah penjahat politik, ya, yang berlawanan dengan penguasa pada waktu itu, sehingga ia disalibkan. Ya. Kemungkinan, saudaraku. Nah, hal ini menunjuk bahwa orang ini tahu Tuhan Yesus, dia percaya Tuhan Yesus, ya. Sehingga Tuhan Yesus berkata pada hari ini bahwa engkau akan bersama aku di Firdaus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu hal itu hal yang sangat khusus, ya. Dan mungkin jarang terjadi di dalam kehidupan manusia. Orang bertobat di detik-detik terakhir, ya. Secara pribadi saya juga pernah melihat, bahkan menuntun orang detik-detik terakhir, ya, untuk mengakui kesalahannya, dosa-dosanya. Salah satunya adalah, ya, bapak saya sendiri. Detik-detik terakhirnya saya memimpin dia, saya mendoakan dia untuk mengakui dosanya. Tapi pertanyaannya, apakah dia punya pemahaman itu? Dia sungguh-sungguh bertobat di detik-detik terakhir, saudaraku? Ya. Apakah dia mampu menghayati Tuhan pada saat-saat terakhir dengan tiba-tiba instan? Ya, sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Sangat sulit. Ya. Sangat sulit, saudara yang terkasih. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita itu memiliki sikap berjaga-jaga. Sikap berjaga-jaga. Sikap berjaga-jaga kita adalah sepanjang tahun-tahun hidup kita, saudaraku. Ya. Nah, semoga saudaraku, dan biasanya ini sudah lewat musim Natal, wah ini gairah semangat orang percaya itu, umat Kristen mulai turun, kembali ke realitas kehidupan sehari-hari. Apalagi yang sejak berapa bulan, bisa 2-3 bulan yang lalu mempersiapkan Natal. Ya, habis ibadah kita latihan, vokal group. Sekarang sudah, lega, santai, ya. Jadi ada penurunan gairah. Ya, tahun baru sih masih lah ya, agak menyala begitu ya. Ya, nanti sudah
tanggal 2, 3, 4, 5, 6 selanjutnya. Ya, kita harus tetap berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara ya. Ini pesan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 25 ayat 13. Mari kita baca firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saya baca ulang, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat atau hari Tuhan itu yang pertama bisa akhir hidup kita. Ya. Akhir hidup kita juga harinya Tuhan, saudaraku. Yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Ya. Dan yang sangat kemungkinan kita hadapi itu adalah hari Tuhan adalah akhir hidup kita. Ya. Dan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Maka kita harus berjaga-jaga dengan sikap berjaga-jaga yang benar. Berjaga-jaga yang benar adalah kita senantiasa hidup dalam hadirat Allah. Hidup tinggal di dalam hadiratnya dan terus melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita jangan sampai terpengaruh ya, oleh hal-hal yang membuat kita itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Itu berjaga-jaga saudaraku. Ya. Makanya dalam hal ini kita bawa di dalam berdoa. Karena berdoa adalah saat kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kehidupan kita yang diarahkan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terus yang kedua saudaraku, ketika seseorang memahami bahwa akhir perjalanan yang menentukan hasil, yang kedua adalah tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk bertumbuh dalam kedewasaan. Tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk bertumbuh dalam kedewasaan. Bapak Ibu Saudara, justru sebaliknya ya, hasil akhir hidup kita itu adalah karena apa yang telah kita investasikan, apa yang kita perjuangkan sejak awal. Ada amin Bapak Saudara? Amin. Ya. Misalnya seperti kesehatan kita saudaraku ya. Itu bisa karena pola makan kita yang sudah bertahun-tahun. Ya. Pola makan yang salah, yang tidak sehat, lalu menimbulkan sakit penyakit. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan pertumbuhan kerohanian kita saudaraku ya. Harus dari awal setiap kesempatan, setiap waktu harus dimanfaatkan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita tidak menunda-nunda. Ya. Saya paham saudaraku untuk kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya. Kadang kita berpikir, besok saja. Ya. Minggu depan, bulan depan, tahun depan. Nah kemungkinan juga banyak orang bernasar kepada Tuhan. Tuhan nanti tahun 2026 aku akan sungguh-sungguh giat kepada Tuhan. Tapi kalau dia tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada, itu hanya sekedar ucapan saja. Yang berlalu dengan nggak ada, ya, nggak ada realisasinya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ya, jadi jangan kita berpikir bahwa
masih ada banyak kesempatan. Padahal saudaraku, kesempatan yang kita miliki kita tidak pernah tahu. Dan bahkan bisa sangat terbatas atau selalu terbatas di dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu, Paulus sendiri menasihati jemaat untuk mempergunakan waktu yang ada. Ya, kita baca di Efesus 5. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Ya, saya baca ulang. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan kita menunda-nunda, saudaraku. Ya, saya juga senang satu kata mutiara. Ya. Jangan menunda apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Dan itu benar-benar menjadi satu pedoman hidup saya, saudaraku. Ya. Saya jarang menunda apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Jangan menunda apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Ada amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Amin. Ya. Kadang kita pikir ya udah besok saja dah. Besok saja. Nah, ini akan membuat kita menyia-nyiakan dan tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Dan terutama dalam hal kita bertobat, dalam hal kita bertumbuh ke arah keserupaan dengan Tuhan Yesus. Dan ini hal yang tidak boleh kita tunda-tunda. Jika masih dikatakan hari ini kita mendengar suara Tuhan, maka kita mau sungguh-sungguh bertobat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau hari ini, hari yang baru, tahun yang baru, awal kita, saudaraku. Ya, kita mau sungguh-sungguh juga katakan, hari ini aku mau membuat sesuatu yang baru di hadapan Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Aku sungguh-sungguh mau memanfaatkan waktuku untuk bertumbuh ke arah keserupaan dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, jangan sampai kita menunda-nunda, saudaraku. Jangan sampai kita menunda-nunda. Dan ini tentu menunda-nunda ini jadi irama hidup banyak manusia dan bisa termasuk kita orang Kristen. Mari kita mau melihat sesuatu hal yang baru, saudaraku. Ada satu nasihat yang baik dari Bapak rohani kita, ya. Hiduplah seolah-olah itu bahwa ini hari terakhir kita. Masih ingat Bapak Saudara? Ya, Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Dr. R.S. Susabdono sering mengingatkan kita. Hiduplah seolah-olah ini hari terakhir kita. Kalau ini hari terakhir hidup kita, saudaraku, kita pasti melakukan banyak hal yang kita anggap belum terselesaikan, yang harus kita lakukan, saudaraku. Ini pesan yang luar biasa bagi kita, ya. Nasihat yang luar biasa bagi kita. Hiduplah seolah-olah ini hari terakhir kita. Bukan, wah ini masih hari pertama, wah masih ada 364 hari lagi. Masih banyak. Loh, siapa tahu nasib hidup kita, hari hidup kita enggak nyampe. Nah, kita berdoa kita nyampe, ya. Harapan kita apa nyampe, bahkan lewat. Pak, kalau bisa, waduh panjang umur.
Nah, itu harapan kita. Itu harapan kita, saudaraku. Tapi kita nggak tahu misteri hidup kita, saudaraku. Ya. Kita nggak tahu. Pasti ada hal-hal yang mengejutkan di depan kita. Nah, siapa yang bisa menjamin kita yang hadir di sini? Ya, bisa melewati tahun 2026? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Dan sekian kita yang hadir ini, kita nggak bisa menjamin, saudara. Ya, maka pesan dari Bapak Rohani kita ini sangat-sangat perlu untuk kita perhatikan. Hiduplah seolah-olah kita ini hari terakhir kita. Ini sekali lagi ini banyak pesan ya. Tentu kepada kita semua, tapi terlebih lagi kepada anak-anak muda yang merasa waktu masih banyak, wah aku masih muda, masih belia. Hati-hati Bapak, para pemuda yang terkasih. Ya, hati-hati. Engkau membuang waktumu, ya, tidak mempersiapkan dirimu, ya, untuk masa depan, ya, untuk kekekalan, dibuang begitu saja. Apalagi sekarang anak-anak muda, wah nggak pusing, yang penting gadget, HP di tangan udah 1 jam, 2 jam nggak terasa, 5 jam, 10 jam lewat nggak terasa. Waduh Bapak Saudara, ya. Jadi para orang tua saya ingatkan ya, perhatikan ini saudaraku. Ya. Saya juga berjuang, ya, saya juga punya anak saudaraku, saya berjuang melihat hal ini. Dan ada rasa pesimis di mana anak-anak ini. Ya. Sampai suatu saat saya pernah saya memberitahu anak-anak saya, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, tidak rajin mempersiapkan diri, pembekalan diri saudara, ya, nanti kalian siap-siap menghadapi kemiskinan. Nah gitu. Kalau kalian tidak mempersiapkan diri saudara, ya, baik itu keterampilan, ya, dan tentu yang paling penting adalah hal kerohanian, karena itu kehidupan kita. Kalian akan melihat hal-hal yang, atau akan mengalami kesusahan. Dan saya tidak sedang mengutuk mereka, tidak. Tidak sedang mengutuk, tapi saya mengingatkan mereka. Ingat bahwa kita hidup di dunia yang ada tatanannya, ada hukum tabur tuai. Nah, sering kita sebagai orang percaya kan, ya, menganggap bahwa segala sesuatu dengan doa bisa terwujud. Tuhan tidak bisa mengabulkan doa orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam doanya. Artinya apa yang didoakan tidak dilakukan. Saya baru baca satu kalimat itu. Doakan apa yang kita kerjakan. Terus kerjakan apa yang kita doakan. Doakan apa yang kita kerjakan apa yang kita doakan. Jangan cuma doakan apa yang kita mau kerjakan, tapi kita tidak kerjakan apa yang kita doakan, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih ya, mari kita melihat hal ini, saudaraku. Ada hukum tabur tuai. Saudara mau melihat keberhasilan di sepanjang tahun ini atau dalam kehidupan saudara, saudara harus menabur. Ya, menabur. Demikian juga dengan hal kerohanian. Ya. Coba kita cari, mudah-mudahan kita ketemu ayat ini. Ya, kita baca Galatia pasal 8 ayat yang ke-7 kita mulai.
Ayat 7 dan 8. Ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk terus menabur, ya, di dalam roh kita, jangan harap saudara menuai hidup yang kekal. Jangan harap saudaraku. Jangan harap saudara, kalau saudara tidak pernah menabur, saudara akan menuai dan menikmati panen yang banyak. Enggak bisa saudaraku. Ya. Lihat para petani pada waktu masa menabur, mereka menabur benih yang terbaik. Menjaga supaya tanamannya bisa bertumbuh dengan baik. Dan baru bisa menuai hasil yang memuaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari di awal tahun ini kita mulai menabur. Amin. Ya, tabur. Artinya kerjakanlah hal-hal yang Allah inginkan. Lakukan. Ayo yang susah berdoa, yang susah baca firman Tuhan, belajar. Kalau enggak kita mulai hari ini, pertanyaannya kapan kita mau memulai? Tunggu nanti. Di napas-napas terakhir kita. Ya tentu. Ya tidak harus seperti itu Bapak Saudara. Mulai sekarang. Saudara kalau ditanya, mau enggak didapati berkenan di hadapan Tuhan? Wah jawabannya udah pasti ya. Amin, mau. Mau enggak kita itu didapati oleh Tuhan Yesus, dikenali oleh Tuhan Yesus, pasti mau. Ya. Tapi pertanyaan, adakah kita mengusahakan waktu, memanfaatkan waktu, ya, menabur, melakukan yang Dia inginkan? Nah ini Bapak Saudara. Ya. Jadi jangan kita hanya mengharapkan hasil, tapi kita tidak pernah mau menabur. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, mari kita jangan hidup dalam kebodohan. Ya. Firman Tuhan pasti sanggup mencerdaskan kita. Dan biarlah ini kita lakukan. Ya. Kita kan seperti diajar oleh seorang yang sangat ahli di bidangnya. Dalam hal ini Allah ya saudara ya. Mengajar hidup kita saudaraku. Ya. Makanya ada pemazmur berkata ya. Di kitab Mazmur pasal berapa coba kita cari. Ajar aku Tuhan ya. Coba ya kita cari ya. Ya di Mazmur pasal 90 atau ya. Mazmur. Ada yang sudah ketemu Bapak Saudara? Mazmur 90. Coba kita cari sebentar ya, ini penting. Ayat 10 atau 12 ya. Oke. Ya, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Ajar kami, dan itu Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia mengajar kita untuk menghitung hari. Menghitung hari di sini bukan hari ini hari Senin, Selasa,
Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bukan. Menghitung hari itu saudaraku, bagaimana kita memperhatikan hidup kita dengan saksama. Seperti yang di Efesus pasal berapa tadi? 5 ayat 16 ya, 15-16 tadi ya. Memperhatikan hidup kita dengan saksama, itulah menghitung hari. Amin. Ya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajarlah karya-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar anugerah-Mu Tuhan, dan ajaib karya-Mu, khusus kami bersyukur padamu. Maaf ya kalau ada salah-salah lagunya ya, karena lama sudah kita tidak nyanyikan lagu ini. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan saudaraku, bahwa Allah akan terus mengajar kita di dalam hari-hari kita. Seperti yang saya katakan ya semalam di tempat ini, bahwa tidak mungkin Allah tidak melibatkan kita, atau tidak mungkin Allah tidak hadir dalam hidup kita untuk mengajar kita tuh saudaraku. Ajar kami menghitung hari-hari Bapa, yaitu perhatikanlah hidup kita dengan saksama. Ya, kalau orang yang memperhatikan hidupnya dengan saksama, maka dia akan memanfaatkan semua kesempatan yang ada, memanfaatkan semua waktu yang ada untuk terus bertumbuh. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan lakukan hal yang gak ada gunanya. Jangan lakukan hal yang gak ada gunanya saudara. Kadang kita punya hobi, punya kesenangan ya, yang gak ada gunanya saudaraku, yang terus mengikat kita bisa bertahun-tahun. Banyak waktu hidup kita terbuang sia-sia saudaraku. Hati-hati saudaraku. Saya juga punya kesenangan dan hobi ya. Ya paling misalnya kalau hobi olahraga ya, suka badminton ya, seminggu sekali. Seminggu 3 kali saya sudah banyak rasanya ya. Seminggu sekali cukup. Ya, bukan tidak boleh, tapi jangan sampai menyita waktu kita. Itu pun cari sela-sela jam santai. Gak mungkin saya main badminton pada hari Jumat jam 6:30 malam. Gak mungkin saudara, karena kita ada doa di tempat ini. Cari sela-sela. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita melakukan banyak hal yang menyita waktu kita, yang tidak ada nilai atau
investasi di kekekalan. Kalau Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah harta bagimu di surga. Artinya setiap apapun yang kita lakukan, itu harus bernilai kekekalan. Ada amin gak saudaraku? Ya, ini sama dengan baik kamu makan dan minum dan lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kesenangan kita sendiri. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, disitulah saudaraku ada investasi kekekalan. Amin. Yes. Bapak Ibu Saudara, ya, sekali lagi saya ingatkan betapa berharganya waktu. Bahkan kita tidak sanggup mengulang kembali. Jam 7 tanggal 1 Januari. Jam 7 pagi tanggal 1 Januari 2026. Kita nggak bisa ngulang lagi. Pak, masih ada Pak besok jam 7 pagi. Ya, tapi jam 7 tanggal 2 Januari 2026. Pernah nggak kita berpikir, kita nggak bisa mengembalikan satu detik pun hidup dalam hidup kita. Jangankan jam saudara, satu detik pun kita tidak punya kemampuan. Oleh karena itu pergunakan waktu kita untuk terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Ya. Kalau misalnya orang kuliah itu ya saudaraku, harusnya ada mata kuliah sekian SKS, dia 4 tahun harus selesai. Ya. Tapi karena banyak faktor, dia menunda-nunda bisa 6 tahun, bisa 5 tahun. Teman-temannya sudah wisuda, sudah lulus, dia masih bergelut. Nah ini saudaraku, betapa banyak biaya waktu yang dikorbankan. Lah itu kuliah, oke, masih bisa. Tahun ke-5, ke-6 bisa lulus. Tapi kalau kehidupan kita saudaraku, kita gak bisa berkata Tuhan hidupkan aku kembali, aku mau memulai atau meneruskan perjuanganku. Gak bisa. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita cerdas. Terus yang ketiga saudaraku, ketika kita memiliki pemahaman ya, bahwa hasil hanya di akhir perjalanan kita. Yang ketiga, kita tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Kita tidak akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi sekalipun kita berjaga-jaga, berjuang untuk bertumbuh, tapi tidak maksimal. Inilah ada firman Tuhan dari mulut Tuhan kita Yesus sendiri berkata, berjuanglah masuk ke jalan yang sempit, yang sesak itu. Banyak orang berusaha, tapi tidak mendapat. Ya, saya pernah berpikir tentang ayat ini. Tuhan, kenapa orang sudah berusaha kok nggak mendapat? Ya. Nah ini saudaraku, akhirnya Tuhan memberikan satu jawaban kepada saya. Ya, mereka tidak berjuang sampai mencucurkan darah. Ada orang berjuang, berusaha, tapi tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Tidak maksimal Bapak Ibu Saudara ya. Tidak maksimal. Nah hal yang nyata juga terdapat dalam perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Sama-sama mau menyongsong mempelai yang akan datang ya. Sama-sama mau menyongsong mempelai yang akan datang. Tetapi beda, 5 perempuan itu sudah siap dengan minyak, ya, dengan pelita. Tapi 5 itu dia siapkan pelita tapi tidak dengan minyak. Ketika mereka menunggu mempelai datang, ya, ini kemungkinan mempelainya tidak tepat waktu ya. Ya, 5 gadis yang bodoh itu sudah kehabisan minyak. Waduh, gimana ini? Mempelai mau datang, pelita udah redup, udah mau mati. Waduh, mumpung belum datang, saya cari dulu. Kita cari dulu minyak.
Nah, ketika mereka cari minyak, mempelai datang. Akhirnya mereka ketinggalan rombongan. Mereka ketinggalan rombongan sang mempelai. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Sebenarnya ketragisan 5 gadis atau 5 gadis yang bodoh ini, saudaraku ya, bisa mewakili loh banyak ketragisan dari keadaan yang sebenarnya. Ya, daripada seseorang atau ketika seseorang ditolak oleh Allah, tidak mendapat atau tidak diberi hak penuh masuk ke dalam kerajaan sorga. Sudah berusaha tapi tidak mendapat. Makanya saudaraku, kita mesti persiapkan diri kita. Tuhan Yesus sudah memberikan kepastian keselamatan bagi kita, tapi kita harus memastikan. Saya orang yang paling saya nggak tahu, mungkin ada orang yang lebih dari saya, pasti ada. Tapi saya salah satu orang yang kalau mau berpergian itu, nggak tunggu nanti tengah malam baru susun baju. Ya. Kalau saya mau pergi, istri saya tahu. Kalau misalnya mau pergian 3 hari, biasa baju udah siap. Minimal 2 hari. Udah itu ngecek, ini lengkap nggak ya? Saya seperti itu, saudaraku. Makanya saya tuh mau kalau saya berpergian tinggal ngambil koper langsung jalan. Enggak cek, ada yang lupa enggak ya? Ada enggak yang di sini seperti itu, Bapak Ibu? Ya, kadang saya lihat orang santai loh, besok mau berpergian, belum kemas-kemas loh. Koper aja enggak tahu di mana. Ya, saya tuh biasa minimal 2 hari, saudaraku. Waduh, siap-siap. Ya, apalagi kalau perginya agak lama, waduh, mesti. Maka kadang udah sering sekali pakaian saya yang ke bawah itu nggak kepake. Karena kebanyakan bawa, saudara. Wah, nanti hari ini pakai baju ini, acara ini pakai baju ini. Sudah harus seperti itu. Nah, ini saya salah satu orang yang dengan kebiasaan seperti ini, saudara. Makanya saya jarang ketinggalan sesuatu, jarang. Karena sudah jauh hari dilihat, dicek mana yang ini, kecuali tidak keingat ya, bisa ketinggalan. Tapi kalau yang ingat enggak mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus ya, kita harus berusaha, tidak hanya memanfaatkan waktu, tidak hanya kita punya persiapan, tapi benar-benar sungguh-sungguh. Ya. Coba kita baca lagi ayat ini. Di Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 4. Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah, ya. Kamu belum sampai mencucurkan darah, ya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Apa artinya belum maksimal, saudara? Betapa hebatnya tantangan hidup. Pergumulan ya, dosa dalam diri kita, saudaraku. Ya, jangan kita menganggap aku ya enteng-entengan sajalah. Ya, udah bisa kok saya menanggulangi dosa. Enggak. Kalau sampai Allah Bapa mengutus putra tunggalnya untuk menebus dosa, itu berarti dosa itu luar biasa, Bapak Saudara. Ya, luar biasa. Jadi jangan sampai saudara, gampang kok ini, bisa kok. Nah ini Bapak Saudara, ya. Kita harus benar-benar dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh untuk kita hidup dalam perjuangan ini. Ya, makanya kita juga sekali lagi melihat hidup kita mulai kendor kerohanian kita. Harus cepat-cepat berbalik. Ya pasti kondisi ini akan kita hadapi. Ada saat-saatnya kita kayaknya bosan. Ya,
Saat-saatnya kita aduh kayaknya nggak gairah dengan Tuhan. Harus cepat-cepat balik. Jangan diikuti. Lama-lama jatuh. Cepat-cepat balik. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Nah oleh karena itu mari kita berjuang sungguh-sungguh. Ya. Nah pada suatu saat nanti di hadapan Tuhan orang akan benar-benar menyadari betapa berharganya keselamatan yang telah kita terima. Selamatan yang kita terima, betapa berharganya saudaraku. Mereka bukannya tidak menantikan mempelai seperti 5 gadis bodoh tersebut, tetapi mereka tidak memiliki persediaan minyak. Ini berarti mereka tidak melakukan, tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka, saudara. Tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya jadi orang Kristen ya udah kita hadir ibadah cukup. Minggu, pertengahan minggu doa. Ya. Kadang ya saudaraku, saya bingung mau gimana mau nasihati saudara ya. Dan kita mesti cerdas. Ya, kalau dikatakan ya bukan hadir gereja saja ibadah kita, kerohanian kita, aktivitas rohani kita. Ya, bukan berarti kita nggak penting. Ya. Nggak penting hadir di dalam gereja, saudaraku. Justru saudaraku, kalau kehadiran di dalam ibadah kita masih susah untuk kita tepati, untuk kita penuhi, apalagi hal yang lebih besar. Melakukan kehendak Allah. Ini loh maksud saya saudaraku. Ya. Orang yang hadir dalam ibadah saja dengan rutin, dengan rajin, belum tentu melakukan kehendak Allah. Apalagi yang tidak saudaraku. Nah ini saudara yang terkasih ya. Jadi di dalam perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini ya ditunjukkan ya atau ditunjukkan adanya mereka tidak sungguh-sungguh mempersiapkan persiapan. Nah, ini minyak dalam hal ini berarti harus dipersiapkan jauh-jauh hari dengan sungguh-sungguh. Dan inilah sikap berjaga-jaga kita, saudaraku. Ya, di awal tahun ini kita mempersiapkan diri kita untuk kita berjaga-jaga yang benar dengan memperhatikan hidup kita dengan saksama. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang memang tidak bermaksud mengkhianati Tuhan dan tidak bermaksud meninggalkannya, tetapi menunda. Ya, menunda untuk memiliki pertobatan dan perubahan seperti yang Allah inginkan, ya. Justru inilah yang menyebabkan mereka tidak memiliki kesempatan bersama dengan Tuhan. Mereka sibuk dengan banyak urusan sehingga mereka tidak memperhatikan pembaharuan batin yang Tuhan inginkan. Sikap berjaga-jaga berarti suatu hubungan harmonis dengan Tuhan yang harus dibangun setiap hari. Bukan di hari-hari terakhir kita, bukan di sela-sela waktu kita. Ya. Tetapi setiap hari dengan begitu ketat ya di dalam hari-hari kita. Kalau kuasa kegelapan berjalan keliling saudaraku, setiap waktu tanpa istirahat, tanpa pensiun ya saudaraku. Ya kita juga harus seperti itu. Kita berhubungan dengan Tuhan enggak harus selalu atau wah kalau aku mau hubungan dengan Tuhan harus datang ke gereja, enggak. Atau baru bisa di-on-kan di gereja, enggak. Dimanapun kita bisa on-kan. Ada amin Bapak Saudara? Ya, dimanapun kita bisa on-kan dengan Tuhan. Sebab darah Yesus telah membuka tabir bagi kita untuk kita bersentuhan dengan Allah Bapa di surga. Nah, bahaya besar yang tidak disadari oleh banyak orang adalah menunda sikap benar terhadap keselamatan yang Allah berikan
Ya, sesuatu yang seharusnya dilakukan dengan segera dan terus menerus. Ya. Jangan sampai kita mengalami seperti yang dialami oleh 5 gadis bodoh ini. Dan juga kalau saudara lihat apa yang dialami juga dengan Esau. Dia buang hak kesulungannya. Nah, kita juga telah menerima ya karunia sulung roh ya. Apa itu? Keselamatan. Keselamatan. Ya. Jadi hak sulung Esau ini ya sama dengan keselamatan yang kita terima. Ya, menerima berkat. Kalau hak sulung Esau ini kan bisa menerima berkat ya berlipat ya dari orang tuanya ya. Tapi kita yang menerima karunia sulung roh menerima keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak mempersoalkan keselamatan kita hanya di detik-detik terakhir. Jangan kita di detik-detik terakhir baru, wah bagaimana investasiku ya, cukup enggak ya masuk surga. Akhirnya mudah-mudahan diterima di sisinya. Enggak ada kata mudah-mudahan. Tuhan Yesus telah memberikan kita kepastian. Amin. Selanjutnya saudara kita buat kepastian, hiduplah di dalam Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mau naikkan satu pujian. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Setiap hari adalah hari Tuhan. Adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya ku mengikat janji. Walau suka, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Mari dari awal kita katakan, setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka,
Tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya. Ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Mari Bapak Ibu saudara katakan, di nanti dan selamanya kami memilih Engkau Tuhan, pilih Engkau, hanya Engkau. Amin ya Bapa. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya. Kami mengikat janji kami. Kami hanya melayanimu Tuhan. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Tetaplah Engkau, tetaplah Engkau yang ku cinta. Tetaplah Engkau, tetaplah Engkau yang ku cinta. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Bapa. Kami mulai hari ini ya Bapa, dengan memilih Engkau Tuhan. Kami memulai hari ini dengan mengikat janji untuk melayanimu saja, untuk melakukan kehendak-Mu. Oh haleluya, oh haleluya. Hari ini, nanti dan selamanya hanya bagi-Mu Tuhan. Setiap waktu adalah waktu Tuhan. Biarlah kami manfaatkan dengan maksimal. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan mengajarku menghitung hari. Oh haleluya. Terima kasih bagi-Mu, oh Allahku yang hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami memanfaatkan waktu yang ada. Ini kesempatan yang terbaik bagi kami semua. Di awal tahun ini, di hari pertama tahun 2026 ini, kami memulai dengan atau di dalam Tuhan. Tuhan akan membawa kami mengalami berbagai hal yang luar biasa. Yang kami percaya, yang kami tahu adalah Tuhan akan membawa kami melewati tahun ini dengan sempurna. Terima kasih Bapa, haleluya. Kau tolong kami, Kau curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Haleluya.
Kita percaya hanya Dia yang sanggup menolong kita. Hanya Dia yang bisa memimpin kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berharap kepada-Mu. Haleluya. Kami berharap padamu Tuhan. Yang terutama kami perjuangkan keselamatan kami. Oh haleluya. Inna hamba ya ramba sandariamu. Oh ya ramba ya ramba sandariamu. Ya nama sendarayamu. Haleluya. Biarlah tangan-Mu yang kuat menggenggam tangan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita Bapak dan Saudara. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk memampukan kita mengarungi, menjalankan tahun 2026 ini sesuai dengan yang Allah Bapa inginkan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita yang sudah menerima berkat ini, sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat tahun baru, amin.